Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul terungkap alasan penutupan sekolah Kristen Gamaliel oleh Islam radikal. Kita akan langsung tonton videonya guys. Jadi ini adalah video 2 bulan lalu ya. Memang agak terlambat ya, tapi masih relevan guys. Karena ini adalah mengenai apa ya, yang mereka anggap kalau ada penutupan itu artinya yang nutup itu adalah radikal gitu. Jadi ini framing-framing yang sengaja mereka gaung-gaungkan gitu. Padahal kita perlu lihat lebih lebih luas lagi aspeknya gitu kan. Jadi nggak mesti apa ya. Jadi framing itu dengan gampang dilontarkan tanpa mengerti esensi. Kita kalau harus perlu tahu esensinya gitu kan. Jadi kita akan nonton videonya, habis itu akan komentari guys. Allahu Akbar. Oke, ntar saya potong dulu ya. Jadi begini ya. Tadi kita melihat ada bahwa DPR pare-pare setuju untuk penutupan itu. Nah, memang katanya ya kita dengar tuh ada izin itu dikeluarkan. Karena izin itu kan katanya lewat online. Jika kalau lewat online, otomatis masyarakat nggak tahu. Karena namanya lewat online. Karena nggak semua orang tuh punya akses internet, gitu kan? Jadi izin itu kan yang elegan itu adalah kita tuh duduk bersama, duduk bareng, bukan lewat online. Jadi ini loh, ada izin-izin yang bisa lewat online dan ada izin-izin yang perlu berembuk dengan warga. Gak semuanya tuh bisa lewat online. Ya, saya kasih contoh, izin mendirikan bangunan. Ya. Nah itu gak semuanya itu bisa online. Contoh ke izin bangun rumah itu bisa online. Karena ketika orang bangun rumah di situ, itu tidak ada persaingan di sana dalam hal yang berbenturan, dalam hal beda dengan misalnya kayak bangun bisnis, usaha yang punya dampak ke sekitar gitu. Kayak rumah ibadah itu nggak ada, beda. Kalau bangun rumah, saya bangun rumah di sini, itu tidak ada dampak kepada warga sekitar. Karena rumah itu kan adalah ya saya gunakan untuk tempat tinggal, ya tempat tinggal. Fungsi rumah kan tempat tinggal. Saya butuh rumah untuk melindungi diri saya, keluarga, dan barang-barang dari hujan, panas. Itu saja fungsinya. Nah, beda dengan izin mendirikan bangunan untuk tempat ibadah atau bisnis. Nah itu nggak bisa online, nggak cukup. Harus duduk bersama warga sekitar. Karena contoh kayak jangan rumah ibadah, bisnis saja lah. Anda mau buka di tempat itu misalnya minimarket misalnya. Di situ di sekitar Anda kan ada juga orang-orang yang buka usaha juga. Nah, angka lebih baik kalau Anda tuh dekat dulu sama warga sekitar, ya. Jadi Anda tuh tidak tiba-tiba nongol, apalagi di sebelahnya. Di sebelahnya sudah ada gede, Anda buka gede yang sama di sebelahnya, tanpa ada ngobrol tanpa orang sebelah ini tahu kalau Anda mau bangun gede itu, kalau usaha itu. Tapi kalau ada apa kan ngobrol kan bisa ngobrol enak. Pak, gimana kalau saya mau bangun nih Pak, gimana bapak gitu kan? Pak, menurut saya Pak, Bapak kasih jarak lah Pak dengan tempat saya Pak, berapa Pak ya? Kita ini kan mencari makan Pak. Jadi kan kalau Bapak agak sedikit jarak dari tempat saya, jangan sebelah atau betul-betul jangan dekat sama saya atau sebelah saya kan, Bapak akan punya peluang lebih. Bapak akan punya pelanggan yang lebih. Saya juga begitu, karena kita tidak saling memakan Pak. Pelanggan kita nggak saling memakan. Ada timbul kegerapan komunikasi. Ini kita ngomong jangan jauh ke agama dulu ya, biar paham ya. Ya simple aja bisnis. Ya. Lalu saya berargumentasi. Saya misalnya ada orang yang mau bangun tempat itu. Pak, saya mau bangun ini Pak, mau bangun minuman. Bapak kan makanan nih. Nah, Bapak kan kebetulan jual sate. Nah, saya jualan bukan makanan Pak, saya jual minuman. Saya jualan es,
jus dingin. Jadi ketika nanti orang-orang di tempat bapak itu pedes, apa beli? Bapak kan ada jualan minuman apa? Enggak, kata dia gimana? Saya jual minuman. Karena bapaknya mungkin udah sibuk ngelola satenya kan, atau makan pedesnya kan, nggak sempat lagi ngelola minuman dingin. Nah, kita menyediakan itu, sehingga nanti akan terjadi simbiosis mutualisme. Pertama, ya orang-orang ketika mau beli di situ dia akan nilai nih. Kita makan sate yuk di mana? Di situ atau di situ? Oh di sana aja deh. Kenapa? Di sana tuh ya saat di sebelah tong sate itu ada tempat minuman. Sehingga kita tuh kalau pedas kita bisa minum di situ, bersama minuman di situ. Karena nggak mungkin makan mau minum kan? Di situ jangan deh. Di situ cuma ada sate, minumnya cuma air putih. Dia nggak jual minuman. Sehingga orang kan lebih milih tempat yang lengkap, all in one, semua ada. Dan orang kan lebih cenderung tempat yang rame. Karena pembeli minuman dan makanan bergabung, sehingga tempat itu kan lebih rame. Karena orang kan ya tadi itu pembeli minuman dan makanan bergabung, sehingga akan lebih rame. Dibandingkan segmen hanya sempit, hanya makanan saja gitu kan. Nah, jadi akan menguntungkan kedua pihak gitu. Nah, enak kalau jadi itu tahu dari mana? Dari ngobrol, komunikasi. Baru setelah oke kan, enak kan, sesuai enak kan. Oke Pak, kita buka dah. Apa saya akan buka? Saya tunggu Pak. Ini menarik nih Pak, menarik. Nah, pertama sudah akrab, lalu sudah tahu masing-masing situasi, lalu enak, lalu baru silakan ajukan uzun, mau online mau offline kayak. Saya nanti ketika buka tuh adem, tentram, sama-sama happy. Yang jual sate happy, jual minuman happy. Nah itu bisnis loh guys. Coba bayangkan kalau tiba-tiba orang sebelah kedai ini membuka kedai lain, ya kan? Nggak ada ngobrol, ngurus izin online, dia buka. Tentu awal-awal saja ini sudah, ini kok tiba-tiba buka ini kan, tanpa ngomong-ngomong, ya kan? Sehingga akan timbul prasangka, akan timbul rasa orang kok nggak ada ngobrol-ngobrol sama tetangga ya, gitu. Karena kan gimana pun juga kan kita kan perlu bagi-bagi kue guys. Memang rezeki digantung apa Tuhan ya. Tapi kan kita juga perlu kebijaksanaan. Ini bukan hanya masalah rezeki, kebijaksanaan, ya kan? Kan lebih enak ngobrol. Apa salahnya ada tuh udah budaya adat kita ya, timur ya, Indonesia apalagi Indonesia itu kita tuh ngobrol. Tuh kita melakukan sesuatu tuh kita ngobrol dengan warga setempat. Baik-baik dulu lah gitu kan. Ngomong dulu, ngobrol gitu. Jadi enak, terjalin keakraban, silaturahmi, komunikasi gitu. Jadi enak guys. Makanya contohnya kayak Pak Anies itu ya. Kenapa program pembangunan tempat ibadah Pak Anies itu lancar? Yang mana ada banyak masalah pembangunan tempat ibadah yang nggak bisa dibangun. Zaman Pak Anies itu paling banyak bangun tempat ibadah. Gereja paling banyak tuh, ya kan? Nggak ada masalah. Mau pembangunan tempat ibadah umat Hindu, umat Buddha, gak ada masalah. Kenapa? Karena Pak Anies itu duduk bersama, ngobrol bersama warga, menghubungkan antara yang mau bangun dengan warga sekitar, sehingga timbul keakraban. Jadi masalah awal itu tuntas dulu. Oke semuanya, baru bangun, baru izin, sehingga dibangun tidak ada masalah. Jadi prosesnya sebenar dulu guys. Jadi kita ini kan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ya, musyawarah, mufakat, komunikasi, dialog, itu kan dikedepankan, bukan izin-izin itu dulu kedepankan. Izin itu turun setelah adanya musyawarah, mufakat, komunikasi, silaturahmi, itu dulu dikerjakan, baru turun izin gitu loh. Jadi kita nih nggak sama kayak negara. Luis ini nggak ngerti bahwa negara Indonesia itu nggak sama kayak negara Eropa, yang mana itu tata krama, etika, ngobrol, musyawarah itu nggak penting. Di Amerika sana itu suka-suka lulu gua gitu, membangun apa aja, silakan. Properti kita, lu ada siapa gitu? Nggak ada keakraban. Bahkan contoh itu aja pekarangan itu ya, rumah pribadi saja guys, di negara-negara Eropa atau Amerika itu ya, rumah pribadi saja itu ada area yang kalau orang situ tuh kalau nggak suka tuh yang punya rumah tuh bisa dilapor polisi, padahal dia hanya melewati batas saja gitu. Mungkin maksudnya cuma foto-foto, nggak boleh juga gitu. Indonesia guys itu apa namanya, bukan suatu masalah.
contoh orang-orang lewat depan rumah saya nih, ya lewat gitu, itu saya nggak bisa lapor polisi, Pak. Orang-orang Pak lewat di halaman saya Pak, karena akses rumah saya ini untuk sampai ke belakang itu dia motong, itu memang harus lewat halaman depan rumah saya. Itu saya polisi, saya nggak suka Pak orang lewat depan rumah saya, itu nggak bisa. Polisi apa? Saya akan mengatakan bahwa Bapak ngobrol lah, masa Bapak gitu aja Bapak lapor polisi gitu. Nah di Amerika bisa begitu guys, negara barat enteng gitu. Karena bagi mereka adalah properti itu adalah bahkan ada namanya no trespassing, dilarang lewat. Ada lewat melanggar ini wilayah ini ada bisa kena hukum. Indonesia tidak, Indonesia itu lebih fleksibel, lebih mengutamakan ya rasa gitu guys. Masa sih begini saja tuh lapor polisi gitu kan? Nah, polisi pun juga nggak mau nangani hal gitu. Itu kalau memang kriminal kan, gitu kan. Nah, bahkan ini tetangga saya ini bebas nih ngambil apa namanya? Saya kan nanam ubi guys di rumah singkong. Sehingga kan saya tuh nggak butuh, belum butuh lah daun-daunnya itu. Saya butuh itu adalah isinya untuk makan saya gitu kan, untuk cemilan, untuk makan, untuk nyambung hidup lah gitu. Saya nggak terlalu butuh daunnya. Karena kalau daunnya itu saya kenapa ya? Apa ya? Itu nggak mengenyangkan guys daun-daun itu tuh. Saya butuh kenyang, saya butuh isinya. Jadi intinya saya belum butuh lah. Nah itu ada yang ngambil-ngambil tuh bahkan nggak ada saya itu dia bilang gini aja, Bang atau Pak minta ya daun ubinya. Nggak ada, saya dengar itu. Saya tes, saya diam saja. Tapi saya ridho, silakan ambil. Mereka, saya melihat mereka ini ketika nggak disahut, mereka berhenti apa tidak? Tidak, mereka terus ngambil gitu. Nah memang sih sebelumnya saya sudah bilang juga, kalau pas saya nyahut ya silakan ambil nggak apa-apa kok gitu kan. Mereka saya bilang juga kalau nanti saya nggak ada, ibu butuh ya silakan ambil. Karena saya juga ngerti berbagi kan. Mumpung saya belum butuh, nanti kalau saya butuh saya akan bilang, maaf Bu saya butuh nih Bu, mungkin saya butuh mau tiba-tiba saya diri mau jualan daun singkong gitu kan. Nah, kalau belum butuh ya silakan lah gitu kan. Jadi ya ini sangat guyup guys, sangat ngobrol, nggak seperti di barat tuh bisa langsung lapor polisi, kita nggak sebegitu gitu kan. Jadi makanya di mana langit apa bumi dipijak, situ langit dijunjung. Pakailah budaya adat Indonesia, jangan pakai budaya asing yang tidak ngobrol, tidak komunikasi. Jadi kedepankan lu musyawarah, baru ngurus izin. Kalau sudah tidak ada potensi di masyarakat untuk konflik, yang protes, baru lakukan izin. Ini enggak, izin dulu, ya, baru nanti ketika timbul konflik, baru Anda ngedumel, itu kan enggak baik, guys. Jadi Anda tidak mengerjakan dulu proses musyawarahnya, baru Anda tuh timbul masalah, Anda mau komplain ngedumel. Ini berarti Anda tidak sesuai dengan adat ketimuran gitu, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan bahas kasus yang mana ada pelarangan. Kali ini pelarangan bukan tempat ibadah. Kalau mereka selama ini udah kepanasan dengan yang namanya tempat ibadah, cuy. Nah, sekarang yang dilarang ke sekolah, coba. Sekolah dilarang juga, sekolah Kristen. Emangnya ada SK? Begini ya, ini kan masalah bukan panas atau apa guys. Ingat ya, kita tuh nggak bisa memaksakan kehendak. Ingat, kita nggak bisa memaksakan kehendak. Bukan berarti semua itu bebas. Oh bangun ini, bangun itu, enggak. Orang punya hak pilih. Dia nerima apa tidak. Ini masalah penerimaan. Ingat ya, ini masalah penerimaan. Contoh lagi. Misalnya di suatu kampung itu mau dibangun lapangan voli, ya, lapangan voli atau lapangan basket, ya, di suatu kampung. Nah, orang berhak dong nolak lapangan voli, ya. Dia mau, karena gini, ketika dia mungkin melihat ketika ada lapangan voli, ya, dia nggak suka voli pertama, ya, nggak ibaratnya dia tuh nggak sesuai dengan selera dia, ya kan? Karena ketika lapangan voli dibangun, otomatis
dia akan melihat orang main volley tiap hari gitu. Ya kan? Dia akan lihat orang main volley tiap hari. Karena bagi dia itu adalah hal yang membosankan mungkin. Hal yang tidak sesuai dengan ideologi dia. Beda ideologi. Yang mana itu kan area itu di tempat memakan area publik yang mana itu berada di tengah-tengah mereka. Beda kalau lapangan volley itu dibangun di rumahnya pribadi, itu beda ya, itu beda. Dan dan ingat ya, itu akan ada ketika lapangan itu dibangun kan ada suara riuh rendah, orang sorak-sorai, tepuk tangan, bahkan mungkin kalau ada pertandingan itu pakai mic, misalnya disebutkan bahwa ya silakan shoot dari ini, dari itu gitu. Atau misalnya ya hal-hal yang akan sampai suaranya ke sekitar. Gitu kan. Suara-suara penonton, komentatornya dan segala macamnya gitu. Nah, jadi warga tuh berhak memilih gitu. Makanya duduklah sama-sama warga. Ketika mau bangun apapun itu, jangan hanya tempat ibadah, tapi apa itu? Mau lapangan sepak bola, lapangan voli, segala macam apa itu duduk sama warga. Jadi kalau warga tuh tidak penolakan kan enak dibangun, guys. Jadi kayak tempat ibadah juga. Apa itu? Masuk masjid. Nah, makanya yang aman itu bangunlah di tengah-tengah komunitas Anda. Kalau Anda mau bangunnya tanpa ngobrol sama warga, gampang. Bangun di tengah-tengah komunitas Anda. Ya, contoh. Kayak di desa kita ini. Desa kita ini nggak ada gereja sama sekali. Yang ada masjid. Masjid sini 3. Kenapa? Dari 1000 kakak, 1000 ya, kartu keluarga di sini, itu hanya sekitar 5 keluarga yang beragama Nasrani. 5 keluarga dari 1000 kakak lebih. Nah, jadi kita tuh nggak perlu izin mereka. Kenapa? Karena ketika nanti ya dibangun demo, paling yang demo 5 orang saja. Ya. Yang setuju berapa? 1000 lebih. Jadi kita kan prinsipnya mengutamakan kepentingan orang banyak. Coba di sini bangun gereja di desa kita ini, bangun gereja tanpa ada komunikasi warga. Peluang yang tidak setuju berapa? Tentu yang 1000 lebih yang nggak setuju, karena berbeda dengan mereka, gitu, ya kan? Ada lebih banyak peluang nggak setuju. Gitu. Jika nanti akan timbul demo yang lebih banyak. Jadi di situ dia jelas lihat ya. Jadi kalau makanya ya main aman itu ya. Kalau kita nggak mau deh, Anda mungkin merasa ngobrol sama warga tuh ribet. Ya bikinlah di komunitas Anda. Makanya di sini ya di daerah saya ini gereja tuh hanya di komunitas mereka. Jadi mereka bangun gereja, sekelilingnya itu betul-betul mereka semua gitu, umat Nasrani semua. Gitu guys. Sehingga siapa yang mau ribut coba? Siapa yang mau protes? Mereka sekitar mereka juga. Jadi kalau Anda mau bangun di tempat yang bukan komunitas Anda, ya Anda harus lakukan komunikasi. Ya, duduk musyawarah. Itu konsekuensi. Jadi kalau Anda di tengah-tengah komunitas Anda, itu hal beda. Ya. Jadi guys, ini kuncinya adalah Anda bisa memandang suatu masalah itu dari hal, jadi jangan semua itu dangkal, semua itu sama, nggak begitu. Karena kita tahu ya, apalagi di masalah agama ini sensitif. Masalah agama, masalah suku sensitif. Contoh, kan kita tahu yang makanya ada namanya SARA, suku, agama, ras. Anda bayangkan ya, kita imbang-imbang dengan agama lah, beda paham. Contoh kayak suku. Anda bayangkan ya di suku Dayak, Anda memakai adat Melayu, gitu. Ya, Anda gembar-gemburkan adat Melayu di tengah-tengah sering Anda orang Dayak. Apa terjadi? Potensinya akan lebih besar. Karena mereka melihat bahwa, loh, ini kan kampung Dayak. Anda kok membangun pusat Melayu, nggak cocok. Nanti yang datang orang-orang Melayu dari banyak tempat ke sini. Ternyata ini kampung Dayak, ngerti nggak? Sama kayak ini kampung Islam, Anda bangun gereja.
Nggak layak guys. Kecuali kalau kampung dayanya diajak ngobrol, bro, boleh nggak kami bangun ke apa namanya pusat Melayu di sini, ya? Karena kan gereja itu pusat Kristen. Ingat, masjid, gereja itu pusat agama. Ketika Anda membangun gereja, membangun masjid, itu akan menarik umat dari mana-mana. Ketika Anda bangun gereja, itu kan orang akan menarik umat ibadah di sana. Karena orang beribadah butuh gereja gitu kan. Karena tidak bangun masjid, itu kan menarik orang, ya. Orang akan ibadah di sana. Sama kayak bangun pusat adat. Anda bayangkan ya, bangun masjid atau bangun masjid di tengah-tengah komunitas Kristen, atau bangun gereja atau sekolah Kristen di tengah komunitas Muslim, itu sama seperti bangun pusat pusat adat Melayu di tengah komunitas adat Dayak. Itu guys, ini berpotensi menimbulkan bahaya laten, yaitu pecahan. Karena Anda membangun sesuatu itu bukan di lingkungan Anda. Ingat sekali lagi ya, ini suku, agama, ras itu sensitif. Sedangkan bisnis saja sensitif. Anda bangun sesuatu yang tidak sesuai dengan orang itu bisa menimbulkan cemburuan. Contoh, Anda bangun minimarket misalnya Alfamart. Lalu sejak Anda bangun minimarket itu, pasar tradisional di dekat situ sepi. Orang langsung nuding dong, ini tepat setelah bangun Alfamart berdiri, pasar kita sepi. Itu akan menimbulkan cemburuan sosial. Orang akan langsung ribut itu. Aduh, ini gara-gara kemarin pasar kita sepi nih, jualan kita nggak laku. Itu saja sudah heboh, sudah ribut. Itu baru bukan masuk dalam SARA. Nah ini SARA guys, suku agama ras. Makanya saya katakan ya, lihat dulu posisinya. Itu kan sekolah Gamaliel. Gereja itu kan dibangun di tengah-tengah komunitas Muslim. Ya, Anda nggak bisa pakai izin online, nggak bisa cuman sekedar izin dari kepala daerah, nggak cukup. Izin warga itu di atas izin kepala daerah. Kenapa? Karena kepala daerah itu adalah petugasnya rakyat. Kita milih mereka yang kita tugaskan untuk melayani kita. Jadi gubernur itu tuh, wali kota itu adalah pelayan rakyat. Kita yang punya kuasa rakyat ini, mereka hanya pelayan kita. Karena gajinya kita yang gaji dari pajak kita. Jadi mereka tuh kuasanya itu adalah kita pinjamkan, bukan milik mereka sepenuhnya. Kita bisa cabut suatu waktu dengan kita demo, minta turunkan, atau nanti kita nggak milih dia lagi gitu. Makanya harus pahami. Jadi izin warga di atas izin dari pemerintah, ya. Nggak bisa izin pemerintah di atas izin warga, nggak bisa. Dan dibalik guys ya. Nah, jadi itu poinnya. KB 2 menteri sekolah nggak ada kan. Nah ini tugasnya Pak Nadiem nih, di mana semua itu berhak bersekolah dan mendirikan sekolah. Atas dasar apa kalian ini melarang? Sekolahnya sekolah apa dulu? Kalau sekolah umum itu beda sama sekolah agama guys, beda ya, beda. Ini hubungannya dengan SARA, hal yang sensitif. Kalau Anda bangun sekolah umum, bahkan Anda tahu ya, itu bangun sekolah umum di Papua sana, ya ingat di Papua ini, sekolah kan dibakar KKB itu, ya. Memang KKB salah bangun sekolah, tapi apakah wajar kita memaksakan bangun sekolah di sana? Kan tidak wajar. Udah tahu KKB di situ, kita paksa bangun sekolah. Itu kan gila guys namanya ya. Harusnya kan diselesaikan dulu masalah KKB-nya. Aman dulu pada bangun sekolah. Itu sudah pada tingkat ekstrim loh. Sekolah umum padahal. Nah ini soal agama guys, hal yang sensitif. Itu jelas-jelas KKB salah. Karena kan sekolah umum, karena bukan sama agama, bukan hal sensitif. Jadi kalau KKB membakar itu sekolah, jelas itu fatal. Karena nggak berhubungan dengan agama gitu. Ya tidak berhubungan sama suku yang sensitif, ras, agama. Nah, itu aja kita bikin 2 kali tuh bangun sekolah di tempat sama. Ketika adanya ribut-ribut. Makanya kuncinya adalah ketika ada terus punya rasa. Ketika ada kira-kira bangun sesuatu apapun itu, kira-kira ribut nggak orang? Oh ribut nggak usah dibangun. Kenapa dipaksakan? Bijaksana melihat situasi gitu. Jangan
Ketika sudah ribut, baru ada komplain, baru ada undumel. Itu kan nggak bagus, guys. Artinya ada tuh kurang komunikasinya. Komunikasi itu dikerjakan sebelum izin diminta, gitu, ya kan? Jadi jangan samakan semua itu sama. Pembangunan sekolah umum sama dengan sekolah agama, sama dengan gereja, masjid, sama dengan rumah pribadi, nggak sama, guys. Beda-beda. Makanya ada namanya hal sensitif, suku, ras, agama, ada yang tidak sensitif. Dan sensitif itu tergantung juga tiap orang beda-beda. Ada yang sensitif, misalnya orang tuanya dihina dia marah, atau mungkin agama dihina dia marah. Ada juga orang yang meskipun dia hina, orang tuanya nggak peduli. Mungkin orang tuanya memang brengsek gitu kan, makanya suka orang tuanya dihina. Ada juga orang gitu. Atau orang yang nggak peduli itu agama dihina. Contoh di Amerika, itu kan banyak sekali penistaan agama Kristen. Yesus dihina, didirikan komedi, parodi. Tapi orang Kristen Amerika nggak marah, karena bagi mereka itu hal biasa. Indonesia sensitif, makanya kita harus lihat. Jadi apapun yang berpotensi menciptakan konflik, ya demo, ketidaksetujuan, yang sensitif itu harusnya dipertimbangkan dari awal. Jangan mencoba memberikan suatu kalau ada besar potensi konfliknya. Kan solusinya ada. Kayak Pak Anies itu ya, cari orang-orang kayak Pak Anies yang bisa merangkul warga, duduk bersama. Kalau ada tidak mampu, ya cari orang-orang ini. Kayak Pak Anies itu, minta bantuan Pak Anies, ya teman-teman Kristen ya, cari Pak Anies ya, orang-orang kayak Pak Anies. Pak Anies, kita punya kendala nih bangun sebagai Kristen, warga itu nggak setuju. Biar Pak Anies yang menghubungkan semuanya, duduk bareng. Pak Anies saya sampaikan argumentasi yang logis, bukan dengan urat saraf, guys, bukan. Ya, jadi ini adalah yang elegan lah bangun sesuatu itu. Jangan ada tuh memaksakan kehendak, ya. Ada jelas potensi konflik, ada teruskan, ya. Ketika konflik jadi, ada ribut sendiri. Itu kan nggak bijaksana, guys. Tapi kita langsung nonton videonya aja. Allahu Akbar. Ya, kita segera menyurat setelah ini menyurat ke Dinas PU untuk segera atau pemerintah daerah untuk segera menghentikan pembangunan. Allahu Akbar. Dihentikan tapi dicabut izinnya. Karena baca tadi ya, ada keterangan cacat prosedur. Artinya prosedur nggak dijalankan dengan benar. Jadi izin itu keluar karena cacat prosedur. Artinya pemerintah itu tidak mengajak warga untuk ngobrol. Jadi izin itu dikeluarkan sebelah pihak. Jadi hanya pihak pemerintah saja tanpa izin warga. Padahal ingat lagi ya, izin warga di atas izin pemerintah. Pemerintah tuh nggak bisa mengizinkan senena, nggak bisa. Harus izin warga, guys. Pertimbangan sama yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi bahwa banyak kami anggap bahwa itu cacat prosedur. Kemudian rentetan yang disampaikan oleh juga adalah tenaga ahli DPRD Parlemen. Kami lihat bahwa ini ada cacat prosedur di dalamnya. Oleh karena itu memang di dalam Perda ada klausul, ada pasal yang mengatur pemerintah boleh mencabut izin yang kedua dengan tidak sesuai dengan prosedur. Allahu Akbar. Ya, kita segera menyurat setelah ini menyurat ke Dinas PU untuk segera atau pemerintah daerah untuk segera menghentikan pembangunan. Ini Luis kok ngulang-ngulang video ini ya? Yes, intinya jelas ini ada ya, baca ya. DPRD akan bersurat ke Pemda terkait pencabutan izin pembangunan yang dianggap cacat prosedur. Cacat prosedur, guys. Artinya melanggar etika publik. Ya. Sama kayak MK kemarin. Itu cacat prosedur karena melanggar etika, gitu. Nah, jadi ini mirip dengan MK, mirip sekali, ya. Mungkin pemerintah itu ada pamannya, ada ordal, ya bisa jadi. Kenapa? Kok bisa warga faktanya demo, nggak setuju? Kok bisa pemerintah meluluskan? Artinya kan ada orang dalam. Entah karena sogokan uang juga kita nggak tahu. Nah, jadi kalau Anda mengerti, ini proses sama kayak di MK. Ada pelanggaran etika di sini. Yaitu apa? Izin warga tidak didapat, lalu pemerintah keluarkan izin begitu saja. Makanya tadi
kita baca berita itu kan izinnya online. Jadi Anda bayangkan ya, ini persis sama kayak di MK kemarin, ya. Di MK tuh begini kejadiannya. Ada cacat prosedur secara etika gitu. Allahu Akbar. Beru. Dihentikan tapi dicabut izinnya. Ya. Jadi kalau dibalik ya, saya pribadi dibalik nih. Misalnya ada umat Islam membangun masjid di tengah-tengah komunitas Kristen, masjid. Nah, saya sarankan juga kepada teman-teman, dan kita sudah melakukan itu. Saya nggak pernah mendengar ada umat Islam itu yang berani membuat masjid itu di tengah-tengah komunitas bukan dia, itu tanpa dialog dengan warga, gitu, ya kan? Apalagi yang menyangkut dengan ini, mungkin beberapa tempat ada kayak di Korea, itu pun ribut juga. Ada di Korea itu yang ribut kan, tapi yang ribut tuh nggak banyak guys. Di antara di Korea itu pernah ya ada kasus di mana bangun masjid tapi warga demo. Nah, kok ada lihat itu warga demo tuh nggak sebanyak warga yang nggak demo. Ingat ya, warga itu lebih banyak yang setuju. Nah itu berarti ya kita kan nggak mungkin mengesampingkan demo sama sekali, nggak mungkin. Yang penting adalah harus lebih banyak yang setuju, itu kuncinya guys. Tapi kalau ini yang lebih banyak yang setuju, artinya ini ada jelas cacat prosedur di situ kan. Jadi jangan antum bangun sesuatu tuh tanpa izin warga, itu berbahaya guys. Pertimbangan sama yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, bahwa banyak kami anggap bahwa itu cacat prosedur. Kemudian rentetan yang disampaikan oleh juga adalah tenaga ahli DPRD Parepare, kami lihat bahwa ini ada cacat prosedur di dalamnya. Oleh karena itu memang di dalam Perda ada klausul, ada pasal yang mengatur pemerintah boleh mencabut izin yang kedua dengan tidak sesuai dengan prosedur. Allahu Akbar. Ya, kira-kira begitulah ya kejadiannya ya. Yang saya heran ini kok teriak-teriak sebut nama Tuhan ya sambil melarang-larang orang untuk mendirikan sekolah kan. Masalahnya itu cacat prosedur. Izinnya tidak izin warga, artinya ada pelanggaran. Ya, Islam itu agama yang punya aturan, taat aturan. Jadi ketika sudah ada melanggar aturan, itu jadi gini, kalau aturan manusia saja sudah ada langgar, apalagi aturan Tuhan. Ingat, manusia itu lebih rendah dibandingkan Tuhan. Jadi kalau Anda sudah melanggar aturan manusia, itu izin warga, apalagi aturan Tuhan itu. Jadi kita tuh Islam itu ya adalah agama yang selalu mengingatkan bahwa ada akhirat dan ada surga dan neraka. Ya, ini kan bagus diingatkan gitu. Jangan Anda coba langgar aturan manusia, ya. Apalagi karena kalau Anda melakukan itu, Anda bisa melakukan lebih jauh lagi, yaitu melanggar aturan Tuhan, guys. Gitu. Lucu ya. Pemerintah yang di tempat itu mungkin hanya satu agama kali ya. Maksudnya pemerintah di situ hanya menaungi satu agama mungkin, sehingga orang-orang begini diterima dalam pemerintahan. Mungkin mereka lupa sebenarnya DPR itu siapa yang. Ini bukan masalah menaungi satu agama, tapi menaungi seluruh rakyat yang ada di tempat itu. Nah, rakyat itu yang mana yang lebih banyak yang setuju apa yang nggak setuju, itu poinnya guys. Nggak ada hubungan sama menaungi satu agama. Kalau misalnya tidak ada timbul protes, artinya sudah ngobrol dulu bareng, udah sepakat, udah enak, udah guyup, ya. Apalagi di tengah-tengah komunitas muslim, ya. Itu silakan dibangun. Ini nggak ada hubungan dengan, kalau gini ya, kalau misalnya ada peraturan nih, nggak boleh bangun gereja sama sekali, nggak boleh bangun sekolah Kristen sama sekali, itu baru menaungi satu agama. Ngerti nggak? Misal gini, di kampung saya ada peraturan nih, pokoknya nggak boleh bangun gereja, nggak boleh bikin apa namanya, nggak boleh juga bangun sekolah Kristen di desa saya. Ya, kebetulan penduduknya sekitar 1000 kakak lebih itu Islam, 5 kakak Kristen. Kalau saya buat itu dari awal, itu ya saya menaungi satu agama.
Karena dari awal saya katakan tidak boleh ada agama lain di sini. Bahkan ya, itu orang-orang yang agama Kristen itu tidak diperhatikan. Tapi kan tidak faktanya. Mereka itu bisnis tetap dalam hal-hal lain mereka semuanya mendapatkan hak yang sama. Bahkan bangun ibadah pun mereka mendapatkan hak yang sama kalau warga setuju, tidak penolakan. Lagi ya. Nah, kita bayangkan ya, tiba-tiba di kampung saya ini, ketika ada yang mencoba bangun gereja di tengah komunitas Islam, ya, bangun gereja, lalu banyak warga menolak, lalu saya berpihak kepada mereka ini yang bangun ini. Artinya saya mengutamakan kepentingan orang kelompok tertentu, berpihak pada kelompok tertentu, kan itu tidak adil. Sementara ada orang banyak yang harus diutamakan kepentingannya, ya kan? Makanya harus cerdas dalam melihat ini gitu. Jadi sama-sama berpihak kan. Kalau Anda mengabulkan pendirian gereja itu, lebih banyak yang protes, artinya Anda berpihak kepada orang yang bangun ini. Nah ini kan sama-sama berpihak. Nah sekarang tinggal pilih, Anda berpihak kepada yang banyak, kepentingan orang banyak, atau kepentingan orang sedikit, atau kelompok sedikit, guys. Tinggal pilih gitu. Nah, kita kan harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan ini adalah potensi konflik. Ngapain memaksakan sesuatu yang orang itu nolak? Gitu. Gak mestilah harus kejadian kayak di KKB Papua gitu. Gini loh guys, orang tuh punya rasa loh guys. Ketika kita merasa tidak terima di setempat, ya kita tuh harusnya introspeksi diri. Contoh kayak Rohingya. Itu kan perhatikan ya, di Rohingya tuh ada kasus di mana mereka ini ditolak warga Aceh, ya. Nah, kita nggak juga bisa menyalahkan sebetulnya warga Aceh. Dua-dua pihak harus introspeksi diri, ya. Terutama Rohingya. Kenapa? Ingat, mereka tuh punya juga orang-orang nggak bersalah, ya. Anak-anak, ibu-ibu, ya, yang orang-orang lemah. Kan nggak semuanya itu yang pelaku kriminal, guys. Nggak semuanya itu tuh orang yang suka tidak taat aturan gitu. Nah, mereka harus introspeksi diri. Kenapa kok kami ini tolak warga Aceh? Kenapa gitu? Nah, jadi mereka tuh jangan mereka memaksakan masuk Indonesia. Padahal ditolak warga. Harusnya mereka berpikir kan. Mereka harusnya ngobrol. Datangi warga Aceh. Oke, kami mengakui ada kesalahan di penduduk kami. Kami akan berusaha untuk berubah. Bantu kami agar, kan enak ngobrol gitu guys. Rohingya duduk bersama dengan Aceh, ya. Yang itu tidak terjadi. Mungkin juga kita pahami karena Rohingya ini punya keterbatasan intelektual mungkin. Karena mereka memang ditekan di ABC ya, dibantai oleh junta militer Myanmar dan orang Myanmar, sehingga mereka tuh gak sempat untuk mengenyam pendidikan yang baik, sehingga mereka tuh punya tingkat komunikasi intelektual rendah, sehingga mereka tuh kurang bisa untuk ngomong bijak, komunikasi dengan baik dengan warga. Itu juga kelemahan gitu. Itu makanya berubah pemerintah. Intinya adalah kan orang Kristen tidak seperti Rohingya, ya dong. Orang-orang Kristen ini kan lebih cerdas, karena mereka tidak mengalami hal-hal represif seperti Rohingya. Masa sih kalian ini kalah sama Rohingya? Masa sih kalian kalah? Rohingya itu kita masih bisa maklumi ketika mereka tuh tidak bisa komunikasi dengan warga setempat dengan baik, dengan bijak, menjelaskan bahwa ya kami akan berubah. Kami minta maaf atas kelakuan sebagian dari penduduk kami. Ya mohon maklum juga sebelumnya ya. Bukan kami itu membenarkan kelakuan kami, sebagian kami, karena memang kami ini mereka tuh memang pendidikan rendah. Kan enak tuh ngobrol, tapi kan tidak jadi. Karena kita tahu memang kapasitas intelektual dan ya sumber daya manusia Rohingya ini rendah. Karena memang mereka ini mengalami hal penindasan berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun mungkin bang guys. Nah, karena memang Kristen nggak begitu, kan punya kemampuan komunikasi, gitu. Tapi bahkan bisa mencari orang-orang kayak Pak Anies Baswedan untuk ngobrol bareng warga gitu. Jadi dia adalah masa kalian mau sama sih orang kayak orang Rohingya? Saya tidak merendahkan Rohingya ya. Kita hanya miris mengingat orang Rohingya karena kita tuh butuh bantu mereka guys. Jangan sampai teman-teman Kristen kita ini seperti Rohingya. Dan tidak mungkin juga karena mereka ini kan tidak seperti Rohingya mengalami penindasan. Mereka ini nasibnya jauh lebih baik dibandingkan Rohingya gitu. Jadi gimana ya? Mereka tuh nggak pantas melakukan hal yang seperti orang Rohingya lakukan.
Mereka tuh lebih beradab guys, lebih intelektual. Karena masalah nasib. Terus kita Rohingya tuh nasibnya memang buruk guys nasibnya. Kita prihatin gitu kan. Nah mereka kan yang tidak gitu. Masa mau sama dengan Rohingya gitu kan? Cara penanganan masalahnya. Intinya adalah Anda tuh punya tingkat intelektual lebih tinggi dibandingkan Rohingya. Karena memang nasib Anda lingkungan Anda mendukung. Mereka tidak mendukung itu. Mereka mengalami penindasan pembantaian beratus-ratus tahun gitu kan. Jadi Anda tuh lebih beruntung dengan Rohingya. Masa cara-cara Anda sama kayak Rohingya gitu kan? Lakukan hal-hal yang ya seperti inilah, yang tidak solutif gitu. Solusinya ada pada dialog. Solusinya ada pada komunikasi, ya. Ngobrol dengan warga, bukan dengan pemaksaan kehendak. Harus bangun, izin online, izin pemerintah cukup, nggak begitu, ya, nggak begitu. Malah itu namanya memaksakan kehendak. Milih. Apakah yang milih hanya satu agama atau semua agama? Jangan sampai waktu Jadi kalau saya pun di kepala desa di tempat saya, kalau ada apapun itu, ya, misalnya gini nih, saya kepala desa Muslim, saya memimpin daerah yang mayoritas Kristen, ya. Lalu ada 5 kakak atau sedikit sekali dari 1000 lebih keluarga Kristen, hanya 5 kakak Islam. Mereka mau bangun masjid. Nah itu saya akan, ketika saya tahu saya akan datang, bro. Kita nih sini minoritas bro, yang punya kampung ini kita semua, tapi yang banyak itu mereka. Kita harus dengarkan suara terbanyak, musyawarah mufakat, kesepakatan semua bijak. Jangan hanya kita saja. Kita bangun ini di kampung yang banyak mereka. Meskipun ini kampung kita bersama, tapi sahamnya mereka punya lebih besar. Kita punya saham tapi sedikit. Saham mereka lebih besar, sehingga mereka tuh punya suara lebih banyak daripada kita. Karena mereka menang secara jumlah dan menang secara wilayah. Ya, kita punya 5 rumah, mereka punya 1000 lebih rumah. Area mereka lebih luas. Sama-sama pemilik, tapi kita pemilik kecil. Nah, saya akan sarankan untuk duduk bareng mereka. Nanti kalian bangun, meskipun saya kepala desa Muslim, kan bilang nanti jangan sampai kalian bangun masjid, meskipun kalian punya orang dalam ya. Saya kepala desa Muslim, kalian punya orang dalam, ini saya nggak mau digunakan untuk hal seperti ini. Karena gini, emak saya adalah ribut itu nggak bagus, ribut itu nggak baik. Potensi itu ada, saya sampaikan potensi itu ada. Kita harus tahu diri sebagai minoritas. Kalau Anda nggak bisa ngobrol dengan mereka ini, jangan mau masjid, jangan deh. Cukup ibadah rumah masing-masing saja. Kalau Anda mau bangun masjid, ya Anda harus tarik banyak orang Muslim di sini. Ya, misalnya ada rumah orang Kristen dijual, Anda beli itu. Diciptakan komunitas di mana di kampung ini ada wilayah yang di situ Anda semua. Jika nanti dibangun tuh saya akan gampang ngasih izin. Karena ngomong ke warga juga enak. Kita bisa bilang itu kan dekat komunitas mereka. Di kanan dan belakang sekelilingnya tuh area radius 1 kilo atau berapa ratus meter orang mereka semua. Enak ngobrol sama warga gitu. Tapi kalau di depannya rumah orang Kristen, belakangnya di kanannya Kristen semua. Gimana ngobrolnya guys? Makanya intinya adalah ini masalah kebiasaan, ya. Justru ketika itu disetujui, kita curiga ada praktek orang dalam, ya. Kok bisa warga nggak setuju tapi lolos pembangunan? Artinya kan ada orda. Nah ini praktek yang mau diberantas Pak Anies, praktek orang dalam. Mungkin itu bukan pamannya mereka, bukan keluarganya, tapi disogok, guys. Orang dalam itu kan bukan hanya memandang pada keluarga, tapi juga bisa disogok. Dengan disogok, dia menjadi orang Anda gitu. Dia menjadi patuh sama Anda. Karena disogok. Intinya adalah tidak mungkin nggak ada apa-apanya kalau warga nggak setuju itu lolos pembangunan. Itu pasti ada apa-apanya. Karena pemimpin yang baik itu pasti akan menaikkan warga yang lebih banyak. Akan mengutamakan pengen orang banyak dibandingkan orang sedikit gitu guys. Itu poinnya ya. kampanye bilang-bilang kami akan berpihak kepada semua masyarakat, kepada semua orang-orang harus diayomi. Guys, ini kita nggak bisa mengatakan bahwa
memihak kepada semua orang itu dengan arti buta. Ingat, ini masalah kasus yang spesifik. Ketika Anda tidak berpihak kepada orang-orang yang menggugat permohonan itu, artinya Anda bukan tidak berpihak. Anda justru berpihak kepada orang-orang yang memaksakan permohonan itu. Ini tidak ada masalah tidak memihak, tidak. Memihak. Mau Anda itu ke sini atau ke sana, Anda pasti akan memihak. Luis ini nggak ngerti tentang apa arti memihak. Tidak ada di sini itu netralitas, tidak ada. Pasti akan ada pemihakan. Kalau tidak berpihak kepada orang yang menolak permohonan itu, kalau tidak, Anda akan pasti di posisi sebaliknya, itu berpihak kepada orang yang membangun itu. Nah, sampai kayak Luis. Luis ini nggak netral dia. Dia berpihak kepada pembangunan gereja itu. Nah, kalau pemerintah itu mengizinkan pembangunan gereja itu, sekolah Kristen itu, berarti pemerintah berpihak kepada Kristen. Jadi ini bukan sesuatu yang netral. No. Netral tuh gini ya. Silakan kalian bangun apapun itu, tapi semuanya sepakat. Itu netral. Tidak ada pro kontra. Tidak mungkin dikatakan berpihak. Ketika tidak ada pro kontra. Tapi kalau ada pro kontra, yang jomplang itu berpihak namanya. Dan tidak mungkin juga kita tidak berpihak. Pasti berpihak. Gitu. Cuma pihaknya pada siapa dulu gitu. Ya, itu harus dipahami ya. Jadi kita tuh harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan orang sedikit. Dan ingat ya, ini bukan masalah hal yang kita tuh kan kecuali kalau ada tuh ditutup semua aksesnya itu baru. Anda kan bisa cari lain tempat gitu. Kayak bumi ini sempit kali gitu guys. Sekarang bumi sempit. Kita membangun masjid di Papua, ditolak ya ngapain bangun di sana? Cari tempat lain, masih banyak tempat lain. Anda bangun masjid di Sumatera Barat, gereja Sumatera Barat ditolak, ya bangun di Papua. Bangun tempat lain kan masih bisa. Kayak Sumatera Barat itu satu tempat gitu kan. Intinya guys, kayak contoh lah ya, di lingkungan kita nih buyuk, nggak ada masalah sendiri. Kenapa? Semua paham situasi. Gereja hanya dibangun di tengah-tengah komunitas Kristen. Masjid dibangun di tengah-tengah komunitas Islam. Ketika ada gereja dibangun di tengah komunitas Muslim, ada. Di lingkungan saya ini ada gereja dibangun di tengah-tengah Muslim. Tapi saya tidak melihat ada masjid dibangun di tengah-tengah komunitas Kristen, nggak ada. Yang ada justru gereja dibangun di tengah-tengah komunitas Islam. Dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena mereka sudah ngomong sama warga, nggak ada penolakan, aman ya silakan gitu. Intinya adalah kuncinya ada pada musyawarah mufakat, bukan pada ego memaksakan kehendak untuk membangun tanpa izin warga. Ternyata tidak juga guys. Nah, ini adalah sebuah sekolah Kristen yang berdiri di Parepare, sekolah Kristen Gamaliel. Ketika dia mau mendirikan ternyata dilarang. Ya sebenarnya simpel ya. Yang penting dia kan kalau sekolah itu kan perizinannya itu kepada dinas pendidikan. Mendirikan sekolah, izin dinas pendidikan, dikeluarkan surat Ya, dinas pendidikan yang gaji siapa? Apakah dia tuh independen? Tidak. Dia adalah kacung rakyat. Jadi dia tuh harus konsultasi sama rakyat. Rakyat itu lebih tinggi dibandingkan dinas pendidikan guys. Jangan salah. Mereka tuh bisa kita sambut mandat suatu waktu. Bisa. Kita tidak pilih mereka nanti bisa. Bahkan kita bisa impeach mereka. Kalau gelombang warga rakyat yang menolak itu besar, kita impeach mereka gitu. Intinya guys ya, jangan Anda tuh mengandalkan kekuasaan pemerintah. Karena kekuasaan itu berada di tangan rakyat, bukan tangan pemerintah. Jangan main orang dalam. Mentang-mentang izin dikeluarkan, tapi warga menolak, itu namanya orang dalam. Guys, ini praktek-praktek nggak boleh jadi negeri ini. Ya, orang dalam bisa membuat yang kecil menjadi berkuasa. Ya, mereka bisa senaknya. Nggak bisa begitu. Ya, yang punya saham di negeri ini siapa? Umat Islam. Artinya masing-masing punya hak, tapi kita punya hak lebih besar dibandingkan yang lain. Ingat, hak itu ditentukan dari seberapa besar saham Anda di suatu tempat. Contoh di perusahaan. Ya, kan itu kan perusahaannya pakai voting itu. Angkat direksi, komisaris kan nggak bisa asal-asalan. Ya,
Masa semua orang bisa? Saya maunya itu. Tiba-tiba diangkat. Lalu yang misal gini, saya 10 orang, teman saya tuh punya saham di perusahaan itu sekitar 80%. Lalu ada 2 orang punya saham 20%. Tiba-tiba mereka ngajukan nih, kita mau presentatornya Pak Budi. Ya, lalu manajemen mengabulkan tanpa ada konsultasi dengan kita, tanpa ada RUPS, gitu kan? Nggak ada RUPS nih, karena mereka ngajukan itu saja tanpa sepengetahuan kita, karena online gitu kan, lewat email, mereka chat itu, Pak manajemen, kita mau Pak Budi jadi presiden direktur, ya kan? Kita nggak diajak bicara, nggak ada RUPS, bisa nggak? Nggak bisa. Lalu kita demo nih, protes, kan kok gitu caranya? Nggak ada rapat, pemain online saja. Kami kok dilangkahi, kita memang sangat besar nih, ribut kan? Makanya ketika harusnya, kan berarti kan orang dalam itu. Kok tidak, nggak mungkin manajemen ini berani meloloskan itu kalau tidak didukung orang dalam. Nggak mungkin, kan dia tahu dia akan menghadapi kepentingan pemegang saham terbesar. Sama kayak hal kasus ini guys, pemegang sebesar sahamnya siapa? Umat Islam yang lebih banyak punya wilayah dan kontribusi pajak di situ. Nah, LPS dulu diselenggarakan ini, prosesnya adalah ketika mereka masukkan nih, kita mau Pak Budi diangkat jadi presiden direktur. Ya, manajemen akan adakan LPS, rapat umum, diundang semuanya. Nah, tinggal voting itu, musyawarah. Yang menang siapa? Pasti yang pemegang saham terbesar, nggak mungkin tidak. Makanya Anda kalau mau menang, ya Anda harus jadi pemegang saham terbesar. Itu keniscayaan. Kalau tidak, Anda berarti harus bujuk. Bisa Anda menang, tapi bujuk. Anda datang bikin lobby-lobby. Nah, makanya kan kuncinya komunikasi lagi. Datang tuh, Anda datang kepada pemegang saham terbesar, yaitu umat Islam. Pak, kita butuh gereja, butuh sekolah Kristen nih Pak, boleh nggak bangun Pak? Nanti Bapak dapat keuntungan begini loh. Nanti Bapak bisa masukkan anak Bapak sekolah sini, saya akan kasih diskon. Rayu warga, kasih mereka tuh benefit. Karena mereka pemegang saham terbesar, gitu kan? Kasih mereka tuh argumentasi logis, gitu. Kok perlu Anda tuh dikasihani gitu kan? Nggak apa-apa, karena memang Anda posisinya memang lemah gitu. Orang lemah kan harus minta dikasihani gitu. Intinya adalah gimana supaya Anda itu bisa membujuk itu pemegang saham terbesar itu berlaku guys, ya. Nggak ujuk-ujuk tanpa RUPS langsung Anda tuh gol, itu nggak bisa terjadi. Itulah makanya saya katakan ini berarti manajemen berpihak kepada orang ini. Dia berpihak pada pemegang saham terbesar. Ini berbahaya guys. Itu perusahaan akan hancur, ya. Karena konfliknya sudah tidak bisa diredam lagi. Karena bahaya. Ketika manajemen sudah menghiraukan pemegang saham besar, tunggu perusahaan akan hancur. Ya. Karena yang punya kuasa itulah pemegang saham terbesar, bukan manajemen, bukan pemegang saham kecil. Mereka punya hak, tapi tidak sebesar hak pemegang saham terbesar. Nomor, kalau itu izinnya udah ada, nggak bisa orang-orang ini untuk melarang. Selagi saya bilang ya, izin ada 2, izin pemerintah, izin warga. Nggak bisa pemerintah kasih izin tanpa izin warga. Dan terbukti ini warga nggak kasih izin. Artinya pemerintah itu pandai-pandai sendiri. Artinya ada orang dalam, ya, ada orang dalam. Contoh kayak di MK kemarin, kok bisa ngambil keputusan sendiri, sementara warga itu rakyat itu menolak hal ini, gitu. Orang dalam ini, makanya guys, ini praktek orang dalam ini sudah sampai kepada pembangunan sekolah Kristen dan gereja. Ini harus dihilangkan praktek orang dalam ini, gitu kan? Harus utamakan komunikasi, ya, duduk, musyawarah. Jangan pakai orang dalam, jangan. Yang ngatur tuh bukan dinas PU, pendidikan yang ngatur dinas pendidikan, bosku. Yang ngatur dinas pendidikan siapa? Rakyat, ya. Coba kalau rakyat nggak mau sama dia lagi, bisa apa dia? Rakyat itu kekuasaannya permanen, ya. Dan pendidikan itu kuasanya sementara, gitu. Paham ya? Mereka tuh hanya mewakili kita, tidak mengambil kekuasaan rakyat. Rakyat punya kuasa, gitu, Luis. Ngerti nggak? Sama kayak manajemen. Manajemen di perusahaan memang punya kuasa, tapi dia tunduk pada kuasa pemegang saham terbesar.
Gak bisa manajemen itu seenak-enaknya saja. Oh gitu, untuk apa jadi pemegang terbesar? Gitu loh logika berpikirnya. Ya mungkin karena pembangunannya kali ya. Pembangunannya, dan ini jadi persoalan adalah orang-orang ini apa alasannya melarang yang namanya sekolah berdiri. Kalau menurut saya nih ya, barang-barang begini nih, ini yang menghambat kemajuan. Gini guys ya, yang nama sekolah atau apapun yang berbau agama itu ada pasti misi dakwah dalamnya, itu pasti, nggak mungkin tidak. Kita tidak mungkin, bahkan masjid sekalipun, sekolah Islam sekalipun, Muhammadiyah, sekolah NU, itu ada misi dakwah dalamnya. Jadi kita ngomong sekolah, tempat ibadah itu bukan hanya ngomong tentang tempat ibadah saja, nggak, ada misi dakwah dalamnya. Dan dakwah itu akan berkenaan dengan warga. Kan dakwah itu sifatnya keluar. Kecuali kalau Anda bisa pastikan gereja dan sekolah itu hanya untuk internal. Dan ada tidak ada dakwah di situ. Ya, ngerti ya? Tapi kan tidak. Ada dakwah di situ, ada kampanye di situ, ada iklan di situ. Itu guys. Jadi ini disebut dengan orang banyak. Itu makanya diatur. Ya, izin warga, bukan hanya sepihak dari pemerintah saja guys. Tujuan bangsa ini, pendidikan itu adalah pintu keluar dari kebodohan, keluar dari kemiskinan. Ya, itu kalau menurut saya itu benar. Nah, Luis, pada paham itu, kenapa mesti memasakkan sekolah agama Kristen? Kenapa nggak sekolah umum? Kan sama-sama pendidikan. Luis ini kalau dia konsisten, dia akan katakan kepada orang-orang dia, bro, kan yang penting kan pendidikan bro, ganti aja deh, daripada ribut semua warga, bikin sekolah umum aja deh. Kan bisa begitu. Tapi pasti tidak, pasti bilang nanti sekolah Kristen maunya. Berarti kan dia tidak fokus pada pendidikan. Ingat, ngomong pendidikan itu adalah ngomong sekolah umum. Kita ngomong pendidikan umum ya, bukan pendidikan spesifik. Gitu. Jadi Luis ini dia nggak ngerti apa itu pendidikan, nggak ngerti deh guys. Pendidikan itu adalah ada yang spesifik, ada yang umum. Dan kalau untuk pendidikan yang untuk menjangkau semua ya sekolah umum. Artinya kalau dia memang mengutamakan pendidikan, artinya harus dibangun utama sekolah umum dibandingkan sekolah Kristen gitu, ya kan? Ya kalau orang menolak adanya sekolah berarti dia senang dengan kebodohan, kan gitu. Yang namanya orang, Ya kalau orang ini nolak sekolah umum, ini kan nolak sekolah Kristen guys, itu loh. Ini masalah privilege ya. mau pinter ya sekolah. Makanya pergi sekolah, belajar, punya wawasan yang tinggi supaya tidak terkungkung ke dalam namanya Ya makanya Anda tuh bangun sekolah situ sekolah umum Luis. Kenapa nggak ribut-ribut? Gampang kan? Tinggal Anda datangi mereka, bro. Yang penting kan sekolahnya bro. Yang penting pendidikannya bro. Ubah aja deh di sekolah umum. Yang penting kita bisa bangun sekolah. Ketika ubah sekolah umum, tidak ada ribut, nggak ada. Semua akan tenang. Kita lihat nanti. Ketika ribut berarti masalah warganya. Berarti warganya error gitu. Ya kan? Kok sekolah? Kali kalau sekolah umum yang di demo itu artinya Luis benar. Ya, tapi ini tidak sekolah umum, ini sekolah spesial. Bukan hanya ngomong tentang pendidikan, tapi dakwah. Ya, iklan, kampanye, ya, dakwah agama, guys. Ya, kampanye agama. Misionarisasi, guys. kebodohan. Kita akan lihat apa yang menjadi alasan bagi mereka. Oke. Kalau dilihat di sini, warga di Parepare demo tolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Ini baru banget ya, baru kemarin ya. Bahkan kalau dilihat ya spanduknya, menolak dengan tegas pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel Soreang. Jangan biarkan semangat Parepare kota santri ternodai. Kota santri cuy. Warga. Nah, apalagi ini adalah kota santri. Artinya pasti komunitas Islamnya tuh sudah terkenal situ. Ya kan? Nah, intinya gini loh guys ya. Apa ya? Anda itu harus komunikasi ya sama warga, itu kuncinya. Ya kan? Jadi sama kayak gini ya. Kalau ada mau bangun sekolah Islam di daerah yang terkenal dengan kota Gembala,
kita maklum kalau ada penolakan. Mereka juga nggak mau kota kembali citranya jadi terbagi atau ternoda. Mereka anggap gitu kan dengan sekolah muslim. Oke, kita setuju, fine. Karena ini masalah prinsip, masalah ras gitu. Jadi harus betul-betul apa ya? India harus sebagai India guys ya. Minutaso harus ngerti posisi itu saja. Selesai. Kalau Anda menang, itu orang curiga. Ada orang dalam. Kecuali warga setuju, oke. Ini warga nggak setuju. Anda menang. Berarti ada orang dalam di situ. Entah orang itu keluarga Anda, kerabat Anda, kalau tidak ada sogok. Itu poinnya guys. Karena nggak mungkin pemerintah itu berani menentang suara orang banyak. Nggak mungkin guys. Itu impossible. Kalau nggak ada orang dalam gitu kan. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan demo menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Waduh, saya kecilin dulu ya. Ternyata dari tadi tulisannya tidak terbaca. Ya, ini dia. Minta pencabutan sekolah, ujar anggota DPR Parepare Kamaludin. Ya, kita lihat di bawah. Sebenarnya alasannya apa? Kalau di sini alasannya ini, warga menolak karena alasan masyarakat mayoritas di sana Muslim dan katanya izinnya juga. Nah kan faktanya mayoritas Muslim. Artinya pemegang saham besar adalah umat Islam. Itu poinnya. Ini sama kayak di perusahaan yang mayoritas tuh ngerti lah sedikit. Kalau mau mengajukan sesuatu, ya bikin dulu rapat umum pemegang saham. Jangan langsung hubungi manajemen, langsung bang tetapkan, nggak bisa gitu. Di perusahaan kalau begitu ya saya hancur perusahaan, hancur. Ada sekelompok pemegang saham kecil datang manajemen, lalu paksa untuk tetapkan si anu. Si manajemen karena dia nggak ngerti ya tentang perusahaan bahwa harus ada RUPS dulu, mekanisme RUPS ya, siapa yang pemegang saham besar, dia loloskan orang ini, yang diminta itu, entah karena uang, entah kerabat, orang mungkin nggak berani kan, pasti ada apa-apanya. Nah, lalu yang pemegang saham besar demo, ya wajar nggak? Wajar, kan tidak ada RUPS sebelumnya gitu, karena posisinya adalah orang dalam guys, ya itu poinnya di situ. Tidak jelas katanya berarti belum tentu. Katanya izinnya juga tidak jelas menurut warga yang melakukan demo tadi. Lawang mereka ini loh demo tapi cuma dengar isu. Katanya. Ya mereka harusnya bukan katanya. Gini ya. Ketika langsung menyentuh mereka, artinya mereka tahu. Paham nggak? Contoh. Nih. Di kampung kita ini, di desa kita ini, ya kan? Itu kepala desa mengeluarkan keputusan sepihak untuk memberikan bangun sekolah Kristen di sini. Warga nggak merasa dilibatkan, nggak ada itu kepala RT itu kepala desa itu membeli warga duduk bareng-bareng dengan orang yang bangun sekolah. Gimana warga? Ini ada loh pihak Kristen bangun sekolah, setuju nggak? Kalau mereka ikut, mereka pasti akan tahu. Nah, masalah kalau mereka dengar-dengar, artinya mereka tidak dilibatkan. Itu poinnya. Fakta kalau mereka tidak dilibatkan. Makanya saya katakan, libatkan warga. Warga pemegang saham besar. Sama kayak RUPS. Harus ada pelibatan warga gitu, guys. Kalau tidak, itu cacat hukum, guys. Cacat secara prosedural gitu kan. Buktinya faktanya dong. Harusnya gitu kan. Faktanya bagaimana? Apakah benar-benar ya faktanya warga nggak dilibatkan, itu poinnya. Mereka tidak punya izin atau hanya isu yang disebarkan untuk provokasi? Jadi bukan masalah izinnya itu guys ya, tapi izin itu siapa yang memberikan. Bukan masalah izinnya ada, tapi siapa yang memberikan. Izin dari manajemen itu atas dasar izin dari pemegang saham terbesar. Gak bisa manajemen tuh ngambil sebelah pihak, itu artinya adanya orang dalam. Gitu. Jadi bukan berarti ketika manajemen mengizinkan untuk mengangkat Pak Budi tanpa ada RUPS itu sah, enggak, ini secara prosedural dan hukum. Kan tidak ada rapat dulu sebelumnya, yang megang saham besar tidak dilibatkan. Nah, sama kayak gini guys, ini berbahaya bagi kalau perusahaannya bisa kolaps, apalagi negeri guys, ini berbahaya. Partai orang ini harus dihapuskan, kan? Kedua, dikatakan di situ ditolak karena itu lingkungan itu mayoritas Muslim.
Sekarang sekolah Kristen Gamaliel berdiri, misalnya kalian gak larang ya, dia berdiri. Contohnya di situ kan semuanya orang Muslim. Terus kalian ngapain kalau sekolah ini berdiri? Kan gak perlu kalian sekolahin ke situ kan? Kan lucu kalau sampai kalian demo-demo berdiri ya. Contohnya berdiri. Guys ya, sekolah itu ketika dibangun itu ada potensi untuk menarik warga yang bukan agamanya, ya. Contoh di kota kita ada namanya sekolah Santa Maria. Itu guys, itu sebagian tuh Muslim, bukan hanya agama Kristen semua. Orang tua saya pernah sekolah sana, pernah. Jadi bukan hanya itu adalah semacam kampanye gratis, ya. Itu dakwah misionaris gratis, karena mereka pasti akan menyebarkan brosur, akan iklan, ada sekolah dibuka di sini, bla bla bla. Maka mereka akan mengadakan macam-macam lah kegiatan. Itu kan kampanye gratis. Jadi dia adalah nggak bisa membayangkan itu seperti kayak rumah pribadi. Rumah itu tempat tinggal, tempat berteduh, oke. Tapi sekolah kan bukan tempat berteduh, tempat tinggal. Tempat untuk mengajar, tempat untuk promosi, tempat untuk dakwah, tempat untuk mengajak orang untuk belajar di sana gitu. Ya, untuk memberitahu program mereka. Oh, saya punya keluarga, saya nggak mungkin ngasih tahu program saya. Saya punya program untuk membesarkan WC saya, ngapain saya terus ke publik? Saya punya program untuk membersihkan rumah saya, ngapain saya terus ke publik? Tapi ketika mereka mau bikin program untuk memperbesar sekolah, kan kasih tahu ke publik. Kita berusaha sekolah agar bisa menampung lebih banyak orang kerja sekolah sini. Itu kan sampai publik, jadi harus bedakan ya. Mana masalah publik, mana masalah pribadi. Tanpa demo. Terus kalian nggak suka dengan orang Kristen, ngapain sekolahin di situ? Kenapa harus takut kan gitu kan? Nah, yang selanjutnya, kalau misalnya di situ tidak ada orang Kristen, tidak ada orang Kristen nih, tidak ada orang Kristen, kemudian orang-orang ini atau sekolah ini di sini kan mayoritas Muslim ya, di sekolah itu nggak ada yang mendaftar jadi murid karena kan semuanya Muslim, nggak ada orang Kristen. Sekolah itu kan pasti nggak punya murid kan. Nah terus kalau nggak punya murid, apa yang terjadi dengan sekolah itu? Ya pasti tutup dengan sendirinya kan. Ngapain lu pada ketakut gitu? Guys, masalahnya ya, sekolah itu ya, kita tahu ya, Indonesia ini mengalami keterbatasan sekolah. Jumlah murid itu lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah. Kan ada banyak angka putus sekolah. Dan ingat ya, mereka itu gimana pun caranya mereka harus bikin sekolah penuh. Maka sekarang mereka kasih program. Jadi Indonesia sekarang kan buta bahwa ada namanya program beasiswa. Banyak cara untuk bikin sekolah penuh gitu. Mau nggak? Kamu di sekolah sini ya, kamu kan bukan Kristen nih. Saya kasih beasiswa. Tenang, sini tidak menjalankan agama Kristen. Minimal mereka mendengarkan itu. Kan mereka berada di lingkungan itu gitu loh. Ibarat gini, misalnya kayak suatu gereja. Oke, kita tidak ikut ibadah gereja, tapi kan orang yang dekat gereja itu kan dengarkan ibadah itu kan, akan dengarkan. Saya kerja di hotel ya, itu saya tidak ikut ibadah, tapi saya dengarkan khotbahnya. Itu kan berarti kan dakwah. Tergantung iman saya kuat atau tidak. Kalau iman saya lemah, saya akan tergiur. Maka ada banyak orang-orang yang pergi gereja, walau di hutan, lama-lama terpengaruh masuk Kristen. Alhamdulillah iman saya kuat. Belasan tahun saya kerja di hotel. Tiap hari Minggu, Rabu, acara besar, saya dengar itu dakwah pendeta dari sekolah minggunya, remaja hingga dewasa. Tapi insya Allah iman saya kuat, saya nggak tahu mana yang benar salah, saya tidak pengaruh. Tapi coba saudara kita yang awal-awalnya ikutan ke gereja, mereka dengar ibadah, dengar ceramah, mereka pengaruh Kristen. Itu bahaya itu. Masing-masing umat tuh punya kewaspadaan. Nah itu aja. Umat kita juga silakan punya kewaspadaan, silakan. Jadi misalnya gini, 5 orang keluarga Kristen sini, ketika di sini ada 3 masjid, ada sekolah Islam sendiri. Kalau mereka khawatir anak mereka nanti akan terpengaruh, ya mereka lebih baik pindah dari sini. Jadi kan kita nggak ngusir, itu pilihan. Kalau mereka merasa iman mereka kuat, silakan tinggal sini, gitu loh. Kayak saya merasa iman saya kuat, saya terus bekerja di situ. Tapi kalau saya merasa iman saya lemah, ya ini saya pindah kerja, gitu.
Ini masalah pilihan guys, bukan nggak ada masalah musir-musir ya. Jadi intinya adalah seperti itu logika pikirnya guys. Sebenarnya kayak gini ya, kamu larang pun, misalnya dilarang begitu kan, itu nggak jadi berdiri. Kalau memang ngakunya kalian di situ mayoritas Muslim, ya nggak usah itu dilarang-larang. Pasti Begini ya, segala sesuatu itu akan membawa dampak, setiap apapun itu, ya, akan membawa dampak. Anda tahu nggak? Contoh, dulu Indonesia ini kan kita tahu sejarah mayoritas kan Hindu dulu. Dengan masuknya pedagang dari Arab, misionaris dari Eropa, coba lihat. Sekarang agama Indonesia ini paling banyak apa? Islam dan Kristen. Islam nomor 1, Kristen nomor 2. Padahal awalnya adalah Hindu, mayoritas Hindu. Lalu yang sejarah ya. Artinya yang sedikit bisa mengubah yang besar. Jangan remehkan faktor sedikit, Louis. Jangan. Apapun itu kecil ada dampaknya. Mau gereja, mau sekolah Kristen, jangan tutup mata. Itu nggak ada dampaknya. Ada dampaknya. Satu orang Muslim saja di situ itu berdampak. Misalnya lihat ini, misalnya gini. Ada satu orang Islam, ada 10 orang Kristen di situ. Orang Islam ini baik sekali, suka bantu orang. Sementara orang Kristen ini jahat semuanya, suka kasar, suka hina orang, nggak mau bantu orang pelit. Lalu orang Kristen di situ tertarik, Islam ini baik ya. Kan ada tuh orang-orang yang tidak melihat ajaran agamanya, tapi melihat ada di kelakuan pengaruhnya. Lalu dia, masuk Islam Itu pengaruh. Satu orang yang baik bisa mempengaruhi orang untuk ikut dia dibandingkan dengan 10 orang yang nggak baik. Ngerti nggak? Satu influencer bisa pengaruh dibandingkan dengan banyak orang yang bukan influencer. Jadi jumlah itu sekarang tidak signifikan guys. Jadi pengaruh itu ditentukan oleh banyak faktor, bukan hanya jumlah, tapi juga masalah kualitas. Itu dipahami ya. Jadi apapun itu ya, bahkan tidak kualitas sekalipun ada pengaruhnya juga. Ada orang yang ikut-ikutan juga. Contoh, gara-gara satu orang yang suka mabuk, bisa orang ikut-ikutan. Bagi dia itu keren, gitu kan? Misal nih, di kampung ini ada satu orang mabuk, 10 orang nggak mabuk. Tapi, misal anak saya, maksudnya anak saya, anak lain aja ya. Anak orang lain tuh ada tetangga tuh melihat bahwa dia sering nonton nih. Ini orang mabuk keren. Tapi dia ragu ikut. Karena dilihatnya contohnya sini nggak ada yang mabuk. Tapi datang orang dari kampung lain yang mabuk. Kemudian dia preferensinya mabuk. Jadi dia akan ikut orang yang satu ini. Meskipun lebih banyak orang nggak mabuk. Kenapa? Dia ada referensinya dari mabuk, dari tontonan gitu. Sehingga orang ini satu orang itu akan memudahkan kita untuk dia ikut orang ini. Jadi itu pengaruh sekali ya. Jangan bilang nggak pengaruh gitu kan. itu nanti nggak ada muridnya kok. Tapi kalau ternyata di situ ada muridnya, berarti klaim kalian yang mengatakan kota itu mayoritas Muslim ya belum tentu kejadian. Siapa tahu ternyata sudah mayoritas di situ. Faktanya kan bukan lihat dari situ, Louis. Dari sensus penduduk, ya. Sensus penduduk itu yang dicatat, ya. Coba lihat sensus penduduk. Ini data itu dari sensus, bukan dari kira-kira begitu. Oh, kalau ini lebih banyak masuk orang penuh, berarti lebih banyak orang Kristen. Guys, contoh ya, di kampung saya nih, desa saya, ada membangun sekolah Kristen. Lalu apa terjadi? Mereka bisa saja masukkan orang dari mana-mana kan, ke situ semuanya. Ayo kita ramaikan nih, ayo kita solidaritas atau kompak, masukkan ke sini orang suara sejenak kita. Biar kita bisa bilang mereka, kita ramai di sini. Atau mereka ngajak penduduk lokal, kasih beasiswa, kasih kemudahan, gitu kan, kasih diskon, lalu tarik kan, dengan bilang bahwa tidak akan kalian jadikan agama Kristen deh, tidak bakal. Ya, tapi kan mereka mendengarkan itu, dakwah misioner gratis sama mereka. Jadi apa kita bisa mengatakan bahwa di situ komunitas besar orang Kristen? Begitu guys. Dulu sih pola pikirnya aneh guys, absurd. Data di situ banyak Muslim Kristen itu dari sensus penduduk, bukan dari cara seperti itu. Itu konyol guys, benar konyol. Karena banyak muridnya nanti. Takut nih ya. Jadi gini loh logikanya.
Kalau kita pakai akal kita, sekolah contohnya kita sekolah gitu, pasti kita bisa mikir gitu. Memang susah kalau nggak sekolah. Kalau sekolah, karena sekolah ada itu kan untuk membuat kita bisa berpikir ya. Sekolah Kristen tidak ada murid, tidak. Ya, yang berpikir bahwa Tuhan itu tiga dalam satu gitu. Yang berpikir bahwa kita harus menyembah manusia sebagai Tuhan gitu. Kan nggak gitu juga Louis. Sekolah itu haruslah yang netral. Ya, boleh bangun sekolah yang nggak netral, tapi harus di tempat yang nggak netral juga. Sekolah netral dibangun di tempat yang netral. Sekolah nggak netral kayak sekolah Islam, sekolah Kristen dibangun di tempat yang netral. Itu kalau mau aman. Kalau dipaksakan boleh, tapi harus dibuat dulu wilayah itu netral, begitu. Kita nggak bisa memaksakan suatu wilayah yang netral, nggak bisa. Pasti ada keberpihakan, nggak mungkin. Kalau Kristen berpihak pada Kristen, kita nggak mungkin memaksakan untuk netral, nggak mungkin. Itu hak masing-masing. Masa nggak memaksa? Hei, umat Kristen, berpihak pada Islam. Kan nggak bisa gitu. Hai Kristen netral, nggak bisa juga. Ya mereka akan berpihak pada agama mereka. Itu sah-sah saja, guys. Jadi logikanya jangan memaksakan kehendak ya. Biarkan orang berpihak pada prinsip masing-masing, jangan diganggu. Ada yang menyekolahkan situ, tutup dengan sendirinya. Siapa yang biayain guru? Siapa yang operasionalnya guru? Yang biayai operasional guru, operasional listrik. Lu sih nggak paham ya bahwa nggak semua sekolah itu begitu. Ada sekolah-sekolah yang berupa yayasan. Ya, memang betul-betul sekolah itu adalah kepentingan pemilik untuk agar pendidikan, tapi dia tidak ada untung di situ. Ada. Itu namanya sekolah yayasan. Ada sekolah itu yang donatur. Misalnya dia kekurangan biaya, dia disumbang dari orang kaya di situ. Tapi dengan imbal hasil tukar dagang. Dia mau anaknya diistimewakan. Ada, guys. Di sekolah itu nggak mesti harus murni bisnis, tidak. Ada banyak cara untuk agar sekolah ini berjalan. Ya. Dia pikir listrik itu hanya dibayar dari keuntungan sekolah, enggak. Sekolah bisa menerima donatur dengan memberikan hak lebih kepada sang donatur, macam-macam caranya. Bisa juga sesuatu dibangun atas dasar bukan cari untung, sehingga orang yang bayar listrik itu pemilik itu nggak masa rugi, meskipun dia sebenarnya rugi gitu kan. Karena dia punya privilege bahwa dia bisa menyebarkan agamanya, mendidik orang tentang agama Kristen, gitu guys, logika pikirnya. Operasional yang lain-lain gitu loh. Siapa yang biaya itu? Oh kan Pak, ada dana bos itu kalau ada muridnya pasti dapat dana. Contoh kayak bangun gereja, bangun masjid, itu dari untung tidak. Bangun gereja, bangun masjid bukan dari untung, tapi sumbangsi dari warga. Bangun masjid, bangun gereja, sumbang-sumbangan dari umat. Gitu. Jadi nggak mesti apa ya? Nggak mesti semua itu dipandang segi bisnis. Enggak. Gitu loh. Kecuali kalau murni bisnis, sekolah itu kan belum tentu bisnis. Apalagi gereja, guys. Jadi jangan samakan antara perusahaan, korporasi cari untung dengan sekolah atau gereja, itu beda kasus. Nah bos, tapi kalau muridnya nggak ada, ya nggak dapat gitu, nggak gampang. Belum lagi kalau masuk ke dapodik gitu kan, muridnya nggak ada, ya mana. Ketika sekolah mau dibangun, itu mustahil kalau nggak ada murid. Ya, bodoh dong. Ini Luisi ngajak kita untuk berpikir bodoh, guys. Nggak mungkin. Kalau orang membangun sekolah, berarti dia yakin akan ada yang ngisi. Nah, itu tentu sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, mungkin orang bangun asal-asalan. Bangun. Kan ini ada risetnya dulu. Kita bangun sekolah di sini, kira-kira ramai apa tidak? Mustahil orang bangun kalau nggak riset dulu, guys. Mustahil. Minimal sudah ada sekian persen yang bakal ngisi. Itu logikanya, guys. Dia seakan-akan dia mau berpikir bahwa ini bangun sekolah ini bodoh nih, nggak pakai riset, tak tahu ini bakal diisi apa tidak. Mereka pasti tahu dia bakal isi, pasti. Karena mereka nggak mungkin bangun kalau tidak ada riset dulu, guys, nggak mungkin. Mungkin. Karena saya juga ngurusin sekolah, cuy. Sekolah Kristen juga saya urusin. Mulai dari yang paling receh sampai yang paling rumit, semua saya urusin sekolah Kristen. Saya seluk-beluknya sekolah Kristen. Jadi bukan hanya ngerti tentang seluk-beluk, tapi ngerti esensi.
Dia katanya ngerti seluk beluk. Dia ngerti nggak saya ngomongin tadi? Ngerti nggak dia bahwa sekolah tuh nggak melulu soal bisnis, ya? Apa dia nggak tahu sekolah tuh kadang punya donatur, ya? Apa dia nggak ngerti itu? Apa kadang nggak ngerti dia bahwa sekolah tuh di bawah yayasan yang betul-betul menerima donasi orang gitu, ya? Baik dari pemilik maupun orang luar. Apa dia nggak ngerti itu gitu kan? Tahu guys. Makanya sebenarnya saya nasihatin ya, harus kalian tuh dukung sekolah supaya pintar. Jangan patah pensil katanya. Ya sekolah apa dulu? Kalau sekolah yang nggak netral, ya dibangunlah tempat yang nggak netral. Gampang, ya. Jadi nggak bisa pakai logikanya. Sederhananya sekolah ini sebenarnya sekolah kan berdiri, tentunya ingin mendidik. Jadi kalau Anda perhatikan ya, narasi Indonesia adalah sekolah, 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 sekolah. Dia nggak bilang sekolah Kristen, sekolah Kristen, sekolah Kristen. Ini sudah penyesatan komunikasi, guys. Kita yang kalau kita nggak, bahkan kalau orang yang nonton sepotong-potong ya, nonton itu akan mengira bahwa Luis ini ngomong tentang sekolah. No, Luis sedang ngomong tentang sekolah Kristen. Maka nggak fair. Kenapa nggak sebutkan sekolah Kristen? Sekolah Kristen, dia ngomongnya sekolah. Guys, sama gini. Kayak orang ngomong partai. Itu kan global. Padahal masalahnya lah, misalnya partai PDI. Kan beda. Partai PDI dengan partai seluruhnya kan beda. Sekolah umum dengan sekolah Kristen itu beda. Jadi Luis ini tidak jujur ya, nggak jujur guys. Jadi narasinya adalah sekolah itu penting. Kita ngomong tentang sekolah Kristen, Luis, bukan sekolah umum. Jadi orang-orang Kristen. Ya itu visinya kan. Pemerintah juga harus dukung ini dong. Apa gunanya? Apakah anak Kristen tidak pintar masuk sekolah umum? Apakah anak Islam tidak pintar di sekolah umum? Kan tidak begitu. Ya. Islam itu contoh ya. Ketika kita nggak boleh bangun sekolah Islam di daerah komunitas Kristen, ini nggak apa-apa. Ada guru ngaji datang ke rumah-rumah atau di rumahnya siapa gitu mengajar, it's okay gitu. Banyak jalan menuju rumah, bukan dengan cara memasangkan kehendak gitu kan. Kurikulum merdeka yang diajarkan di situ toleransi. Kurikulum merdeka itu isinya toleransi. Ya, Anda nggak ngerti toleransi nggak? Anda meminta kita toleransi pada Anda, tapi Anda tidak toleransi pada kita. Itu kan logika gimana, guys? Toleransi itu adalah dua arah, bukan hanya Anda saja. Oh, kami mau kalian toleransi pada kami. Kami boleh dong bangun ini. Ya kan juga toleransi pada kami. Kami nggak boleh. Sama-sama mengerti gitu. Yang mana yang lebih banyak? Yang mana yang punya saham lebih besar? Itu kuncinya, guys. Contoh gini, di perusahaan tadi lah ya. Pemegang saham terbesar ada, pemegang saham kecil ada. Pemegang saham kecil ngomong ke manajemen, ya, Pak, kita angkat Canu Pak. Lalu ngomong ke kita, ketika diangkat terjadi, Pak toleransi dong Pak. Ya kita bilang, Anda siapa? Kami punya hak yang sama dengan Anda loh. Kita sama-sama pemegang saham dan saham kami besar. Minimal adakan lu RPS rapat. Jangan pada sendiri. Jangan bertindak sendiri. Jadi justru dia ini nggak hargai kita, guys. Kita pemegang saham terbesar. Hargai juga dong. Masa dia minta dihargai, kita nggak dihargai? Adakan dulu rapat dulu, bro. Ya, manajemen mengundang rapat umum pemegang saham tahunan. Ini ada loh permintaan dari pemegang saham kecil untuk mengangkat channel jadi ini. Oke, kita musyawarah, rapat. Baru keputusan. Jangan langsung keputusan. Itu orang dalam namanya, guys. Ini Luis sih, dia nggak ngerti apa toleransi. Toleransi itu bukan hanya mengutamakan kepentingan orang kecil, orang yang sedikit, tapi juga bagaimana kepentingan orang banyak. Ada dua di situ. Kepentingannya harus sama-sama diakomodasi. Kepentingan orang sedikit dan orang banyak. Jangan hanya orang sedikit saja, lalu orang banyak itu ditiadakan kepentingannya. Nggak begitu toleransi. Harus dua belah pihak gitu kan. Gotong royong dan lain-lain. Yaitu gotong royong, utamakan berpihak pada yang sedikit. Gotong royong kan semuanya diajak ngobrol.
Potongan ini kan rame-rame, bukan hanya sekelompok orang saja, guys. Nah, apa gunanya kalau terjadi di pendidikan sendiri ternyata seperti ini, ditekan massa ditutup? Gak merdeka dong. Ya jadi teman-teman semuanya. Kalau Anda mau merdeka sepenuhnya, Anda beli itu perusahaan. Anda dipegang saham terbesar, Anda merdeka. Anda punya kuasa penuh. Ya, jangan ngerti ya. Merdeka itu tetap punya batasan. Ada aturan perusahaan, ada aturan wilayah. Nggak bisa merdeka sepenuhnya gitu. Merdeka itu guys ada batas. Apa karena mereka lalu bebas semuanya? Enggak begitu. Oh gitu kan senaknya aja perusahaan pakai orang dalam, ya kan? Apakah itu mereka? Enggak. Mereka itu harus punya tanggung jawab. Mereka kan berarti Anda tuh bebas ngapa-ngapain, tidak. Anda lebih bebas tapi tetap ada batasannya. Nggak ada. Kalau Anda mau merdeka, Anda tinggal di hutan. Tinggal di hutan, Anda merdeka. Tinggal di hutan. Bahkan di hutan pun Anda tidak merdeka. Ada terikat juga dengan hukum hutan. Ingat, di hutan Anda nggak mungkin sembarangan mancing, nggak mungkin sembarangan mandi. Yang ada digigit buaya, diterkam singa. Di hutan saja, yang kita sendirian, kita nggak merdeka, guys. Jadi merdeka itu kan ngomong tentang kebebasan absolut, tapi kebebasan yang tanggung jawab. Ketika Anda dijajah Belanda, kebebasan itu betul-betul dibatasi. Ketika Anda bebas seperti Belanda, Anda punya kebebasan, tapi ada limitnya. Limitnya tuh lebih longgar, lebih fleksibel. Tapi tetap ada batasnya. Anda pindah hutan, Anda lebih bebas dibandingkan Anda tinggal di kampung. Tapi tetap ada batasnya. Batasnya apa? Hukum rimba, buaya, singa, bencana alam, pohon roboh, banjir. Logika guys, logika. Jangan Anda berpegang pada kebebasan absolut. Tidak ada di sini kebebasan absolut, tidak ada. Tinggal di hutan saja itu punya keterbatasan. Ya kita doakan lah. Kalau terjadi ketakutan terhadap sekolah Kristen, berarti ini ada something gitu. Ada sesuatu yang mulai ditakutkan sama mereka. Ya kita doakan supaya sekolah ini tetap bertahan. Kalau masalah ngomong takut, kita gini ya. Kalau cara-cara nggak benar, kita takut tuh kalau ada orang main licik. Kita takut. Bukan takut apa-apa, takut negeri ini rusak. Karena praktek orang dalam. Kok bisa pedagang saham kecil bisa bertindak sewenang-wenang, meloloskan aturan, ya, melalui pemerintah tanpa ada kesepakatan dengan pedagang saham besar. Ini jelas ada orang dalam, jelas sekali. Ya, karena manajemen tidak mungkin tidak menggelar rapat dulu, pasti rapat dulu. Nggak mungkin langsung terima, kecuali ada orang dalam. Itu faktanya, guys. Terbukti dari terjadian demo, artinya itu tidak melalui rapat dulu, rapat dengan warga. Itu logika, guys. Jadi ini praktek yang sangat berbahaya. Kita takut negeri ini rusak. Karena semua itu dimulai dengan akhlak, moral, etika. Bukan dengan kebebasan absolut, no. Anda harus tahu diri. Kita juga begitu. Ketika merasa bahwa saham kita sedikit, ya kita harus tahu diri. Kebetulan di sana saham kita besar. Ya Anda yang tahu diri. Kan logikanya lah, yang kuat melindungi yang lemah. Yang lemah tahu diri. Sudah dilindungi, ya Anda jangan macam-macam gitu loh. Ini sudah dilindungi, macam-macam pula. Nggak mau rapat dulu, langsung saja main orang dalam. Ini kan kacau guys, studio pikirnya. Ini yang ditakutkan, negeri ini rusak nanti. Itu masalahnya. Moral etika rusak, orang dalam merajalela, pakai orang dalam merajalela, izin takutkan. Ya, apakah agama Anda mengajarkan hal itu? Kan tidak. Makanya main itu yang fair, rapat dulu, ya, izin dulu, izin rapat ya, bukan izin manajemen, izin pegang saham terbesar. Manajemen juga minta izin pegang saham terbesar. Semuanya oke, jalankan. Nggak oke, cancel, selesai. Cari tempat lain yang pegang terbesarnya Anda gitu. Itu loh gue pikir guys. Kalau mau beli saham perusahaannya, Anda pegang saham terbesar, baru Anda tuh bisa punya akses kekuasaan lebih karena Anda pegang saham terbesar guys. Dan bisa
menjadi sekolah yang kemudian berkembang di daerah itu ya. Kita doakan terus saja. Walaupun tekanan masa banyak. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus. Yang ada kita malah makin nggak mengerti pola pikir Louis ini, ya kan? Dia ngomong toleransi tapi nggak ngerti apa itu toleransi. Dia ngomong kecerdasan nggak ngerti di arti kecerdasan. Ya, Louis ini guys, ini gimana ya saya bilangnya? Ini sangat orang yang ngaku-ngaku cerdas, ngaku-ngaku dia bilang orang lain itu cerdas, tapi dia bilang bodoh. Kan dia yang sebenarnya begitu kan? Jadi kita harus belajar lagi apa itu toleransi, apa itu kebebasan terbesar, apa itu perlindungan orang banyak, apa itu kekuasaan warga di atas kekuasaan pemerintah, apa itu kekuasaan pemerintah itu titipan dari warga. Dia ngerti itu semua, baru dia paham dengan hal ini. Kalau dia nggak paham hal itu, dia nggak akan paham hal ini. Dan saya yakin kedepannya dia akan terus buat video ini, dan saya akan terus menyampaikan ini, ya, karena kita perlu mendidik orang-orang seperti ini biar dia tidak menyisakan orang dengan toleransi, jargonnya toleransi, apalagi radikal. Banyak nggak ngerti kan itu guys, nggak ngerti ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.